selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mami Namnam. Nah, kesempatan kali ini Mami akan kembali share kepada para mami, khususnya pembahasan kita adalah tentang bagaimana menyapi anak tanpa drama. Yang akan aku share ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadiku dan akan aku bagikan kepada mami, because I care, that's why I share. Karena aku peduli dan juga berharap semoga para wanita bisa saling menguatkan nih, untuk itu aku berbagi tips-tips ini. Jadi, tips yang pertama adalah direncanakan. Aku memang berencana memberikan ASI kepada Nami itu selama 2 tahun. Jadi ya Mami pasti tahulah namanya awal-awal kita mulai memberi ASI, apalagi untuk anak pertama itu banyak banget tantangannya. Dari yang rasa ASInya belum banyak, belum lagi lecet-lecetnya, belum lagi banyak deh pokoknya dramanya kan. Nah tapi ntar ketika kita sudah mulai nyaman, anak kita juga sudah mulai nyaman posisi ASInya, nanti ketika kita mau nyetop itu juga akan ada drama lagi ternyata Mam. Nah untuk itu aku memang berusaha mempersiapkan ketika mau menyapih Nami, baik nanya ke saudaraku, ke kakakku atau orang dan juga ibuku terkait dengan gimana sih nanti ketika nyapih, dan juga membaca berbagai referensi. Dan tadi tips yang pertama adalah direncanakan. Ketika aku sudah merencanakan akan menyapih di usia 2 tahun, maka ketika Nami sudah ulang tahun yang pertama, itu aku mulai tuh menginformasikan juga ke Nami tentang bagaimana nanti kita akan memulai menyapih. Jadi setelah kita berencana, tahu nih kapan kita akan melakukan proses sapihnya, di situ kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Dan tips yang kedua, setelah kita tahu kapan rencana akan disapi adalah dikomunikasikan. Nah, dikomunikasikannya ini pertama ke anaknya. Jadi kita bisa dari jauh-jauh waktu, ketika aku mulai mengkomunikasikan ke Nami adalah setelah dia ulang tahun. Nah, jadi pas dia udah ulang tahun umur yang pertama, aku komunikasikan ke dia, Nam, nanti kalau kamu ulang tahun lagi, neneknya udahan ya, neneknya sudah cukup, kamu bisa makan makanan yang lain. Itu pertama, jadi kita komunikasikannya dengan bahasa yang positif, bahwa memang neneknya sudah cukup, dia bisa makan makanan yang lain. Dan komunikasi kedua yang perlu disampaikan adalah, nanti kamu tetap bisa peluk-pelukan sama mami, kita tetap bisa sayang-sayang, saling kiss dan lain-lain. Sehingga kalau kadang-kadang kan di anak itu ada kekhawatiran, karena nenek tuh biasanya momen bonding antara ibu dan anak banget kan. Nah, sehingga kita menghapuskan kekhawatiran anak dari rasa kalau ntar aku udah gak dikasih nenek berarti aku udah gak bisa sayang-sayangan lagi sama mami. Sehingga dari awal ketika kita komunikasikan, kita menegaskan bahwa hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi. Nah tadi di tips yang pertama, ketika merencanakan, selain merencanakan waktunya, merencanakan caranya. Ini berkaitan dengan tips yang ketiga, dengan bagaimana caranya. Waktu itu aku berencana bahwa memang tepat 2 tahun, dan kan anak-anak tuh gak ngerti nih dia usia 2 tahun, karena itu butuh sesuatu yang konkret. Nah, sesuatu yang konkretnya ini apa? Adalah dengan momen ulang tahunnya itu. Karena itu pas di ulang tahun dia yang pertama, ada momen dia tiup lilin, dimana itu berkesan kan, kita videoin dan dia jadi ngeliat lagi nih, ini namanya lagi ulang tahun tiup lilin. Nah, sehingga ketika dia mau ulang tahun yang kedua, ada momen konkret yang kita sampaikan. Nanti kamu akan ulang tahun lagi tiup lilin nih kayak gini. Nah, ketika kamu udah tiup lilin lagi, berarti tandanya itu neneknya sudah cukup, begitu. Nah, untuk komunikasinya tadi kan udah ke anaknya. Jangan lupa komunikasikan ke pasangan dan juga orang-orang sekitar. Jadi butuh juga support dari lingkungan dan juga orang-orang sekitar kita. Informasikan tadi selain ke anaknya, kita komunikasikan ke pasangan kita bahwa mau melaksanakan sapih, karena biasanya pasti akan ada momen tantrum atau momen anaknya akan minta banget nih buat nenen lagi. Nah, kita butuh dari lingkungannya bantu menguatkan kita dan juga bantu untuk mengalihkan perhatian dia supaya bisa melewati masa-masa tantrum itu. Dan tips yang terakhir adalah siapkan mental. Dari yang aku baca-baca dan juga dari hasil tanya-tanya ke saudaraku, kakakku, akan pasti ada satu momen di mana momen tersebut akan puncak emosinya si anak untuk minta nenen lagi atau untuk minta disusuin. Saran aku, ketika kita udah tahu nih waktunya mau kapan, maka
bersiap mental untuk menghadapi momen tersebut. Jangan sampai ketika kita udah menentukan waktunya dan mendengar rengekannya, mendengar mintanya dia, pasti kan akan ada kasihan. Tapi kalau bisa teguhkan mental kamu untuk udah kita stop sama-sama. Maka dia nggak akan mengulangi momen tantrum atau momen nangis ke minta berikut-berikutnya. Karena dari hasil diskusiku ternyata kadang-kadang kita udah nentuin kapan nih mau disapihnya. Nah terus habis itu pas lagi momen disapih tersebut ternyata dia nangis-nangis, heboh dan lain-lain, sehingga kita jadi nggak tega, ya udah kita susuin lagi. Nah dengan seperti itu dia akan kembali menggunakan nangisnya, hebohnya dan juga amarahnya untuk kembali minta ASInya. Tapi kalau misalnya kita sudah tegasin no is no, ya udah dia akan belajar, mau dia marah, mau dia nangis kayak apa, itu nggak akan terjadi. Jadi di situ adalah tantangannya bagaimana kita menyiapkan mental dan mengalihkan juga perhatian dia. Misalnya waktu itu Namira suka minum teh manis, nah disiapkan teh manis, yuk nggak usah nenen, kita minum teh aja atau minum air putih aja atau minum susu. Nah jadi support dari lingkungan juga dibutuhkan untuk kita bisa mengalihkan perhatian dia sehingga bisa terlewati masa-masa tantrum ketika anak disapi. Semoga tips-tips yang tadi aku berikan bermanfaat untuk mami dan bisa aman disapi anaknya nanti tanpa drama ya. Jangan lupa untuk saksikan video-video Mami 66 lainnya dan jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe channel YouTube Mami 66 ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.